Langsung aja kita mulai eksplorasi kita kali ini. Kita bakal ngebahas pergeseran gila-gilaan yang bener-bener ngubah dunia di tahun 1916. Ini tahun dimana ilusi soal menang cepet dan gampang tuh langsung buyar. Digantiin sama realitas brutal dari perang industri total. Skala konfliknya bener-bener di luar apa yang pernah dibayangin umat manusia sebelumnya. Nah, biar kebayang seberapa gilanya, coba perhatiin angka ini. 60 juta. 60 juta peluru artileri ditembakkan. Bayangin aja. Cuma di medan pertempuran Verdun doang. Bayangin daya hancurnya di satu area yang relatif kecil. Angka ini benar-benar jadi gambaran betapa apokaliptiknya sejarah yang bakal kita bongkar sekarang. Oke, bagian pertama. Tahun atrisi dan gimana tujuan perang itu sendiri berubah drastis. Jadi ceritanya gini, pas akhir tahun 1915, kebuntuan atau stalemate yang parah banget bikin para jenderal militer muter otak. Mereka ninggalin taktik lama dan beralih ke strategi yang jauh lebih gelap, atrisi. Tujuannya bukan lagi rebut-rebutan wilayah, tapi, dan ini istilah yang lumayan ngeri waktu itu, membuat musuh kehabisan darah. Pokoknya bunuh tentara musuh sebanyak mungkin sampai pihak lawan benar-benar hancur, baik secara fisik maupun mental. Lanjut ke bagian kedua, kita masuk ke Verdun, neraka 300 hari yang jadi ujian ego sesungguhnya. Yang menarik dari serangan Jerman ke kota berbenteng Verdun ini adalah awalnya ini murni strategi militer, tapi cepat banget berubah jadi ajang adu gengsi nasional dan insting buat bertahan hidup. Di hari-hari pertama di Bois-de-Caures, perbandingannya benar-benar nggak masuk akal. Cuma ada 400 tentara Prancis yang harus nahan serbuan 1.300 tentara Jerman. Dan sebelum infanteri Jerman maju, mereka ngelepasin trommelfeuer atau tembakan beruntun kayak drum, 1 juta peluru artileri. Bikin komandan Prancis di sana, Letnan Kolonel Drian, harus berjuang mati-matian di pertempuran yang sebenarnya udah nggak ada harapan. Dan kalian pasti bisa nebak, dampak psikologisnya tuh benar-benar di luar nalar. Seorang pelukis visioner yang juga tentara Jerman, Franz Marc, ngegambarin ini sebagai tontonan paling mengerikan yang bisa dibayangin sama otak manusia. Dia benar-benar ngelihat sendiri betapa sia-sianya mesin penggiling daging ini, sebelum akhirnya dia sendiri gugur di sana. Biar lebih kerasa lagi ngerinya di lapangan, coba dengerin cerita Dr. Lou More, seorang dokter dari Prancis. Bayangin, dia harus kerja di pos medis bawah tanah, sementara tanah di atasnya benar-benar runtuh dihujani bom. Dia bilang dia nggak bakal pernah bisa ngelupain bau darah, pesing, kotoran, dan parahnya lagi, sekumpulan lalat hitam yang menutupi langit-langit ruangan. Jadi ya, mungkin di atas kertas ini cuma strategi militer, tapi di lapangan, ini benar-benar neraka bocor. Tapi ajaibnya, Prancis berhasil nahan gempuran itu. Rahasianya, La Voie Sacrée, atau jalur suci. Di jalan kecil inilah 6.000 truk terus-terusan bolak-balik muterin 2,5 juta pasukan buat masuk dan keluar dari neraka Verdun. Ini adalah operasi logistik pakai kendaraan bermotor terbesar yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Masuk ke bagian ketiga, Somme. Sebuah pembantaian industrial yang awalnya diniatin sebagai dorongan besar. Nah, buat ngurangin beban Prancis di Verdun, Inggris dan Prancis bikin manuver raksasa di Sungai Somme. Harapannya, tembakan artileri yang super berat bakal buka jalan buat mereka nembus pertahanan Jerman. Tapi realitanya, gagal tragis. Di hari pertama aja, tanggal 1 Juli, Angkatan Darat Inggris kehilangan 57.000 pasukannya. Artileri mereka gagal ngehancurin kawat berduri musuh, jadi ribuan anak muda Inggris secara harfiah jalan tegak lurus nyamperin senapan mesin Jerman. Ini jadi hari tunggal paling berdarah dalam seluruh sejarah militer Inggris.
Sekarang, coba kita bandingin sama apa yang terjadi di front timur. Beda banget sama taktik rentetan artileri kaku dan infanteri lambat Inggris di Somme. Jenderal Rusia Alexei Brusilov pakai cara yang jauh lebih pintar. Dia bikin taktik pasukan kejut yang geraknya cepat, fleksibel, dan terkoordinasi rahasia. Hasilnya, dia benar-benar berhasil menjebol garis pertahanan musuh secara signifikan. Jadi, inovasi taktik tuh sebenarnya masih bisa banget dilakuin, walaupun emang super langka. Oke, bagian keempat. Kita lihat front timur dan global, dan gimana gelombang kejutnya nyebar ke seluruh dunia. Skala perang di tahun 1916 ini bener-bener gila. Konflik ini nyebar kayak gelombang kejut kemana-mana. Coba perhatiin timeline ini. Pas jutaan orang lagi saling bantai di Prancis, di belahan bumi lain sejarah baru juga lagi meledak. Februari, Verdun meletus, masuk bulan Mei, ada pertempuran laut saling hancur di Jutland, di bulan Juni ada serangan Brusilov di timur, terus Juli barulah Somme dimulai. Planet kita bener-bener lagi kebakar, dari laut utara sampai ke gurun pasir Arabia. Dan logika saling menghancurkan atau atrisi ini benar-benar nggak peduli soal geografi. Mau itu 13.000 pasukan Inggris dan India yang kejebak dan akhirnya menyerah karena kelaparan di Kut al-Amara. Atau pertempuran kapal-kapal baja raksasa di Jutland, sampai ratusan ribu kuli anggut lokal yang dipaksa kerja keras sampai mati di Afrika Timur. Mesin perang ini nuntut tumbal dari setiap sudut dunia. Lanjut ke bagian kelima. Runtuhnya front dalam negeri. Pembantaian sebesar ini nggak cuma ngabisin tentara di lapangan, tapi juga ngeruntuhin fondasi masyarakat yang nyuplai perang ini. Warga sipil didorong sampai ke jurang kehancuran. Di Jerman saking langkanya material, perempuan sampai nyumbangin rambut mereka sendiri buat dijadiin sabuk mesin pabrik. Terus ada musim dingin lobak yang mematikan, membunuh ratusan ribu orang sipil gara-gara kelaparan. Di saat yang sama, jutaan perempuan harus masuk muterin roda gigi di pabrik amunisi di tengah ekonomi yang lagi hancur-hancuran digempur inflasi. Wajar aja kan, kalau masyarakat ditekan kayak dibilang panci presto, ujung-ujungnya pasti bakal retak dan meledak juga. Di tahun 1916, pemberontakan pecah di mana-mana. Di Irlandia, kelompok nasionalis meluncurin pemberontakan Paskah melawan Inggris. Di Asia Tengah, orang-orang melawan paksaan wajib militer Rusia sampai berujung revolusi berdarah. Ketegangan internal ini perlahan mulai jadi ancaman yang gak kalah ngeri dari musuh di medan perang. Masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6, warisan 1916. Jutaan orang tewas tapi garis batas negara nggak berubah. Pas salju turun di bulan Desember, nutupin lumpur beku di Somme dan ngakhirin pertempuran panjang di Verdun, dunia akhirnya dipaksa buat ngeliat seberapa parah kerusakannya. Coba perhatiin angka korban ini, bener-bener bikin merinding. Rusia kehilangan 5,3 juta orang. Diikuti angka-angka jutaan lainnya dari Austria-Hungaria, Perancis, Jerman, dan Inggris. Jutaan demi jutaan nyawa melayang atau cacat seumur hidup. Tapi tahu nggak apa yang paling tragis? Peta Eropa di akhir 1916 itu bentuknya nyaris persis sama kayak di awal tahun. Semua darah yang tumpah itu benar-benar nggak ngebawain kemajuan wilayah sedikit pun buat siapapun. Jadi, sebelum kita selesai, coba pikirin satu hal provokatif ini baik-baik. Kalau perang industri di tahun 1916 ini udah benar-benar ngebuktiin secara definitif bahwa ngelanjutin perang cuma bakal ngebawa kehancuran massal dan bikin warga sipil kelaparan, kira-kira apa coba yang bikin negara-negara ini tetap nekat masukin warganya ke dalam mesin penggilingan daging ini selama 2 tahun berdarah lagi? Ini adalah pertanyaan mendalam soal gimana gengsi, ego, dan kekuasaan bisa ngebunuh akal sehat. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah sejarah kita kali ini. Terus telah bertanya dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.